Jadi ada hubungannya sila, samadhi, dan panya sebenarnya. Ini satu paket sebenarnya. Yang Bante jelaskan kemarin, sako, ujuca, suhujuca, suwaco, casamudu, anatimani itu bagian dari etika. Bagian dari etika, bagian dari sila itu sendiri yang harus Anda kembangkan dengan kuat. Yang harus Anda kembangkan dengan mantap. Gitu. Ya, jadi Anda harus punya kapasitas ke sana. Jadi jaga sila Anda dengan baik. Ketika Anda menjaga sila Anda dengan baik dan Anda mengerti pelaksanaan sila itu manfaatnya apa, tujuannya kemana, otomatis batin Anda akan berkembang menjadi lebih baik. Ya, artinya kualitas-kualitas kebaikan itu akan ada dalam diri Anda, meningkat dengan secara alami. Ya, dengan begitu itu akan menunjang pikiran Anda untuk siap bermeditasi, meditasi apapun. Di situ kan Bante jelaskan karania atau akarania yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang harus dilakukan adalah menambah kualitas-kualitas baik itu sendiri, perbuatan-perbuatan baik, ya, khususnya yang menunjang meditasi. Yang akarannya kebalikannya yang tidak boleh dilakukan. Ya, hal-hal yang menghambat atau menghasilkan hal-hal yang nggak bermanfaat atau menambah kualitas-kualitas buruk itu nggak yang tidak boleh dilakukan. Apa yang bermanfaat yang harus dilakukan dan apa yang tidak bermanfaat yang tidak harus dilakukan. Yang bermanfaat, jaga sila Anda, jaga etika Anda. Sila ini bagian dari etika, gitu. Contoh aja kayak ya, dengan melaksanakan sila yang dikatakan tadi sebagai mahadana, ya Anda akan membuat nyaman makhluk lain. Anda akan bikin rasa aman bagi makhluk lain. Anda akan bikin rasa damai makhluk lain, dan Anda akan memberikan rasa kebahagiaan dari makhluk lain. Oke, di sini poin utamanya. Lalu ketika Anda bisa menjelaskan dengan baik, kita terjemahkan. Misalnya sako ca sako uju ca suhuju ca. Jujur, uju. Ketika Anda jujur, bikin nyaman nggak makhluk orang-orang yang dekat-dekat Anda? Bikin nyaman nggak? Bikin bahagia nggak? Uju ca suhuju, sungguh jujur. Baik dari ucapan, perbuatan, dan pikiran Anda betul-betul lurus. Itu bikin aman nggak? Bikin nyaman nggak? Bikin bahagia nggak? Pasti akan bikin. Itulah bagian dari etika. Itulah kualitas-kualitas baik yang akan berhubungan satu dengan yang lain. Itu juga bagian dari pelaksanaan sila dalam sutta itu. Ujuca, sujuca, suwaco. Mudah dinasehati. Kalau Anda mudah dinasehatin, bikin orang nyaman nggak? Iya Bante, jalanin, amati aja napasnya. Iya Bante. Bantenya enak nggak ngedengernya? Enak. Terus begitu laporannya, udah Bante saya jalanin. Enggak Bante saya nggak bisa. Ngedengernya juga nggak enak. Gitu kan. Jadi berarti kan udah dibilangin seperti enggak Bante saya mesti coba-coba Bante. Isinya kepo, isinya begini kepancing gitu. Ya kan? Berarti kan tidak mudah dinasihati. Suwaco, nak suwaco. Kan kalau iya iya Bante, udah dinasehatin, dijalanin gitu kan. Kan enak ngedengernya juga. Ngelihatnya juga enak kan. Udah belum? Udah Bante, siap. Oh, oke, good. Ya. Yang ngedenger juga kan happy. Untuk bikin aman orang, bikin nyaman orang kan, bikin happy orang kan. Nah, itu. Ini enggak, jalanin enggak? Males Bante. Ayo gitu. Kan nggak bikin nyaman gitu kan, nggak bikin happy.
Udah dikasih tahu baik-baik juga masih nggak dijalan, pasti kan begitu responnya. Udah dikasih tahu baik-baik kok nggak dijalanin. Nah, berarti kan ada tensinya naik suaranya. Itu kan nggak bikin nyaman ya kan. Hmm, itu kan. Nah, jadi siwaco casa mudu anatimani. Mudu lembut. Kita ketemu orang yang ramah, sopan, rasanya aman kan. Coba Anda petang-tang, misalnya gitu kan, kasar, ya kan, nggak sopan, misalnya gimana juga, wah, rasanya gimana, kita juga ngelihatnya baru ngelihat aja, udah nggak nyaman gitu kan, baru ngelihat, jangankan ngelihat, dengar suaranya aja, dengar namanya aja gitu. Oh, si itu mau datang Bante, aduh, repot dah. Misalnya gitu kan. Tahu dianya orangnya seperti jadi kita kan udah, wah repot deh kalau dia datang sih. Nah, itu udah ada rasa tidak nyaman. Karena ya nggak mudu, amudu, nggak ramah, nggak sopan, nggak lembut. Nah, lembut ini ya itu, ramah, sopan, tahu etika. Nah, itu pelaksanaan itu yang harus ini. Anatimani ya sombong. Ya, nggak sombong. Nah, bagaimana kita menerjemahkan tidak sombong itu? Oh, dulu saya begini, begini, begini. Ya, tanpa disadari mungkin saja Anda mau dianggap orang misalnya. Oh, saya begini, 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 begini. Tanpa disadari. Kalau begini mau enakan begini. Ini saya udah ngerasain. Misalnya gitu. Kan karena kesombongan itu bisa karena keturunan, jabatan, pendidikan, ya kan? Itu juga kedudukan apapun gitu, keturunan, misalnya ya kelahiran, semuanya itu kita bisa jadi sombong gitu. Dengan misalnya oh ya kita kita nggak sombong, orang akan nyaman kok, kita rendah hati gitu ya, bukannya tinggi hati, kita rendah hati, orang akan nyaman, oh dia orangnya nggak sombong tuh ya, intinya sama siapa aja bisa, sama saya juga, saya dihargai kok, saya dianggap kok sama dia gitu kan. Nah, itu kan bentuk ketidaksombongan gitu kan. Orang kan, oh iya, rasanya kalau dia ngomong tuh enak sekali, saya dihargai, oh iya deh, Anda akan memberikan kenyamanan. Itu bentuk dari pelaksanaan sila itu yang mengarah ke kenyamanan. Respect each other gitu. Dengan menghargai orang lain. Itu bentuk ketidaksombongan. Akhirnya Anda memberikan kenyamanan. Nah, bukan saya harus dianggap nih karena saya begini gitu. Mau dihargai, menuntut hak gitu. Nah itu. Nah ini karena ada hal gitu ya. Saya harus tuntut hak saya gitu. Ya, banyak orang seperti itu. Tapi mereka lupa kewajibannya gitu. Hmm. Nah, dengan begitu itu yang tadi Bante cerita adalah itu kualitas-kualitas baik. Kualitas-kualitas baik yang karaniang yang harus dilakukan. Dan itu bagian dari etika, itu pun bagian dari sila. Ya, di sana. Jadi ya, makanya kita harus jadi orang baik ya. Anda semua harus jadi orang baik. Jangan ragu jadi orang baik. Jangan takut jadi orang baik. Jangan malu jadi orang baik. Ya artinya di sini nggak cuma meta saja, tapi untuk meditasi yang lain yang kita kembangkan itu adalah kualitas-kualitas baik. Ketika kualitas-kualitas baik itu nilainya baik atau nilainya tinggi atau kualitasnya baik, itu akan mempermudah, akan membentuk pikiran kita untuk mudah tenang, untuk siap jadi tenang. Dan nah, pikiran yang tenang akan mudah diarahkan berkonsentrasi. Banyak kualitas baik gitu.